Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa binikmatillah, wa binikmati min ummati rasulillah, wa binikmati min jam'iyah nadatil ulama. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja bersama saya Adi Prasetya pemirsa. Bertepatan dengan hari yang ke-23 di bulan September 2024. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Ya, seperti biasa Hujah Aswaja hadir mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai. Dan hari ini kita akan membahas tentang teladan nasionalisme Rasulullah SAW. Karena kita momennya masih di momen-momen bulan Maulid ya. Oleh karena itu perbincangan kita sudah hadir narasumber kita yakni Ustadz Fatkul Qodir dari tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Gus? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, selalu. Senin yang ketiga di bulan September. Nah, insya Allah Oleh semuanya berjalan lancar katanya. Amin. Macet buatan Gus tahun Gus. lumayan tadi. Alhamdulillah, tapi datang lebih awal tadi kayaknya ya. Ya sesuai Masya dengan Allah. target nih. Sesuai dengan target. Memang harus seperti itu. Ya, Gus, ya, gitu. ya, benar. Baik, Gus, hari ini kita akan memperbincangkan tentang teladan nasionalisme Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau adalah tokoh panutan ya, pimpinan umat Islam seluruh dunia dari sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang pengikutnya masih terus bertambah, bertambah. Bahkan sampai detik ini pun terus bertambah. Itu karena contoh yang diberikan oleh Rasulullah adalah akhlak terbaik. Nah, dari sisi kenegaraan nih Gus, nasionalisme beliau itu seperti apa? Tapi sebelum kita ke situ Gus, kita pengen tanya nih, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan nasionalismenya Gus nih? Oke, begini ya. Jadi kata istilah nasionalisme itu kan muncul belakangan. Jadi di era modern dalam Islam tidak ada istilah nasionalisme itu aslinya tidak ada ya. Dalam Quran hadis tidak ada. Namun ada beberapa prinsip yang itu bisa kita cari titik temunya. Jadi walhasil yang dimaksud dengan nasionalisme dalam konteks modern ya ini adalah pandangan hidup yang berangkat dari keinginan untuk hidup bersama. Yang dilatar belakangi atas nasib dan juga sejarah yang sama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini salah satu filosof dari Prancis, Ernest Renan mengatakan seperti itu, dan kemudian ada lagi peneliti Indonesia ini, Benedict Anderson mengatakan nasionalisme itu adalah sebuah imagined communities, komunitas yang dibayangkan. Jadi kita membayangkan kita itu hidup bersama. Bersatu, sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama, hidup bersama, rukun, damai untuk tujuan yang bersama. Nah, ini berangkat dari beberapa definisi nasionalisme dari pemikir-pemikir kontemporer ya, khususnya pemikir barat. Karena istilah nation ini kan bangsa yang ini berangkat dari nilai-nilai barat lah. Namun dalam konteks kalau kita membaca pemikiran Ibnu Khaldun ya, ini seorang pemikir dari Maghrib dan di Tunis, beliau mendasarkan bahwasanya komunitas atau masyarakat atau kelompok manusia ini kan didasarkan dengan teori asobiyah, yakni teori solidaritas sosial. Jadi orang yang hidup bersama ini berangkat dari apa? Berangkat dari etnis dan juga tempat lahir yang sama. Nah, suku begitu ya Gus? Bisa. Jadi orang itu ketika mau hidup bareng itu apa sih latar belakangnya? Keinginan berangkat dari apa? Berangkat dari etnis yang sama, kemudian tempat lahir yang sama. Tapi dalam konteks modern ya, pemikir-pemikir kontemporer, kebangsaan atau nasionalisme itu berangkat dari keinginan untuk membayangkan kehidupan yang bersama. Kehidupan untuk menyongsong kehidupan yang bersama ya dalam sebuah komunitas. Ada yang berangkat dari latar belakang nasib yang sama, misalnya dalam konteks Indonesia. Dari berbagai definisi ini ya intinya pandangan hidup yang berangkat dari keinginan untuk hidup bersama, entah itu berangkat dari latar belakang etnis yang sama atau tempat kelahiran yang sama atau memang nasib yang sama. Nah, Indonesia kemudian menjadi sebuah negara ini berangkat dari keinginan untuk hidup bersama, berangkat dari etnis yang berbeda-beda, tapi ingin memperjuangkan nasib yang sama.
khususnya dalam konteks Indonesia ini kan disatukan kepentingan apa? Kepentingan untuk apa? Dulu ya awal terbentuknya Indonesia adalah keinginan untuk merdeka. Ya, membangun sebuah komunitas bangsa etnis yang berbeda, agama-agama yang berbeda-beda, ya, kemudian budaya yang berbeda menjadi sebuah bentuk negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang kemudian berbentuk menjadi sebuah negara. Bangsa berangkat dari bangsa menjadi sebuah komunitas yang berbentuk sebuah negara Republik Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan nasionalisme dalam yang saya pahami dalam konteks ini. Baik Gus, terus bagaimana juga kalau begitu konsep teladan yang seperti apa yang Rasulullah dalam wujud nasionalisme ini Gus? Nah ini yang menarik. Jadi begini, Indonesia ini kan berangkat lahir dari komunitas-komunitas yang berbeda-beda, kemudian membentuk sebuah komunitas yang sama, jadi satu, menjadi negara Republik Indonesia. Dari bangsa yang berbeda-beda menjadi sebuah negara yang satu. Nah ini tidak jauh berbeda dengan di era Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negara Madinah. Pada saat itu negara Madinah itu terbentuk dari apa? Di situ ada etnis yang berbeda-beda, klan yang berbeda-beda. Kemudian agama berbeda-beda, ada kelompok Muslim, non Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Pagan. Tapi di situ Kanjeng Nabi ketika datang dari Mekah hijrah ke Madinah membentuk sebuah komunitas yang apa? Yang satu. Yang ini mereka dalam tanda kutip hidupnya adalah dalam kesetaraan, kesamaan. Kanjeng Nabi tidak kemudian memaksa komunitas yang ada di Madinah semua Muslim, karena dari piagam Madinah itu kemudian ada beberapa item yang kalau kita buka ya pemirsa bisa membuka nanti piagam Madinah isinya itu apa saja item-itemnya. Di situ tidak ada kata-kata negara Islam. Tidak ada kata-kata daulah Islamnya tidak ada. Tapi adalah ummah wahidah. Nah, satu kesatuan. Umat yang satu. Hum ummatun wahidah. Innahum ummatun wahidah. Ya, min duninas. Mereka kelompok-kelompok yang ada di Madinah baik Muslim, Yahudi, ya, kemudian Nasoro dan yang lain itu adalah umat yang satu. Baik. Bukan komunitas yang lain. Ini adalah komunitas yang membentuk negara Madinah. Yang kita tahu adalah negara Madinah itu ya prototipe negara nation state saat ini. Yang mana itu dibangun atas perbedaan, ya. Yang kemudian di situ nilai-nilai diantaranya pertama adalah kebebasan menjalankan kebebasan beragama. Kanjeng Nabi tidak memaksa, ya, ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi didaulat menjadi pemimpin di situ, tidak memaksa komunitas yang ada di Madinah itu harus beragama Islam satu. Kemudian juga membangun persatuan ummah wahidah tadi. Innahum ummatun wahidah. Ini salah satu item dari piagam Madinah. Innahum ummatun wahidah min duninas. Mereka adalah umat yang satu, bukan komunitas yang lain. Nah, ini persatuan. Kemudian juga ada nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban. Yang mana dalam beberapa item itu, jadi siapapun yang tidak berkhianat, ya, itu wajib ditolong. Baik itu Yahudi, Nasrani ataupun komunitas yang lain yang membentuk negara Madinah. Sehingga item piagam Madinah ini menjadi spirit atau nilai-nilai nasionalisme dalam konteks modern. Bahkan bisa diartikan sebelum Barat memunculkan nilai-nilai modernitas tentang nasionalisme ini, sudah ada nilai keislaman dalam bagaimana membangun sebuah komunitas yang majmuk, yang plural, yakni negara Madinah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kira-kira begitu yang menjadi spirit atau nilai-nilai bagaimana nasionalisme yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Baik, Gus, kita mengambil tema tentang teladan nasionalisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya tahu sekarang kita masih berada di bulan Maulid, di mana bulan Maulid ini adalah bulan yang penuh dengan perayaan. Nah, dari nasionalisme sifat Rasulullah yang nasionalisme ini, apakah ada korelasi antara nasionalisme dengan Maulid Nabi? Contoh saja nih, sekarang kan banyak perayaan-perayaan tuh, ada bentuk macam sholawat, ada kalau di tempat saya baraan Ustadz, bahkan sampai ada yang gasak-gasaan gitu gara-gara
Salawat juga karena pecinta dari Gus yang itu, kelompok itu, terus lagi waktu baraan juga karena kesenggol akhirnya. Nah, ini kan memunculkan makna yang berbeda akhirnya dari yang sebetulnya dicontohkan oleh Rasulullah, akhlak yang baik, nasionalisme yang baik, tapi ternyata dalam merayakan perayaan hari lahir beliau terjadi momen-momen yang tidak disangka seperti itu. Bagaimana nih Ustaz? Saya kira begini ya. Jadi ini aslinya momen yang pas. Jadi momen Maulid Nabi ini pas bareng dengan momen di mana kita proses mulai dari bulan Agustus sampai November ya. Agustus, September, Oktober, ya November. Nah, momen ini adalah momen di mana bangsa Indonesia itu mulai dari proklamasi ya, jauh sebelum proklamasi, kemudian proklamasi kemerdekaan ini kan sampai kemudian 10 November itu khususnya di Surabaya ini kan masa-masa momen-momen perjuangan. Betul. Bagaimana melahirkan kemerdekaan ya, mencapai kemerdekaan kemudian mempertahankan kemerdekaan yang mana ini saat ini pas di era di bulan Maulid Nabi. Nah, coba kita pahami semangat spirit Kanjeng Nabi dalam membangun bangsa, membangun kebersamaan, membangun persatuan itu coba kita kedepankan dan kita munculkan dalam perayaan-perayaan Maulid Nabi. Jangan begini, Maulid Nabi beberapa hal ya, ini ada kelompok selawat yang satu dengan yang lain, kadang sudah tidak mau kalau yang di depan bukan kiai ini, bukan kiai ini. Ini malah kemudian kontraproduktif. Ketika sholawat mengadakan sholawat ya, kemudian bagaimana kita tidak hanya hura-huranya saja, formalitasnya saja, tapi bagaimana spirit yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu benar-benar kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai personal maupun sebagai komunitas atau sebagai anak bangsa. Ini yang penting. Sehingga acara-acara perayaan Maulid Nabi itu diisi bagaimana menumbuhkan spirit nasionalisme tadi, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan, ya, nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai perdamaian. Ini yang penting harus kita pahami khususnya oleh masyarakat masyarakat Muslim dan khususnya untuk Nahdien yang memang Nahdien ini kan yang paling getol, paling rame. Getol ketika merayakan Maulid Nabi. Kalau kelompok-kelompok yang anti Maulid itu memang sudah jelas, tapi jangan sampai kemudian kita yang kemudian mentradisikan acara Maulid Nabi dengan berbagai ekspresi itu ya jangan kemudian kontraproduktif. Ini pas. Jadi Kanjeng Nabi itu di lain satu sisi beliau sebagai uswah teladan dalam konteks uswah hasanah ya. Membenahi atau penyempurna akhlak secara personal tapi juga secara komunitas, secara bangsa. Ya, secara personal kita mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi, secara sosial kita juga sebagai anak bangsa. Karena apa? Kanjeng Nabi yang dibawa tidak hanya ajaran secara individual atau personal saja, tapi bagaimana membentuk sebuah komunitas yang komunitas yang beradab. Komunitas yang maju, yaitu berangkat dari apa? Nilai-nilai yang beliau canangkan dalam Piagam Madinah ketika beliau membangun negara Madinah. Ini harus menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian perayaan sholawat ini hanya sekedar hura-hura saja, menghabiskan uang banyak, ya, kemudian lebih kepada pesta-pesta. Meskipun ini ya tidak dilarang ya kita berbagi makanan sedekah, tapi bagaimana jangan lupa spirit persatuan ya, spirit akhlak sebagai anak bangsa itu juga harus diperhatikan. Karena momen-momen ini pas ini, momen Maulid Nabi dengan momen proses bagaimana eksistensi negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini dipertahankan mulai dari Agustus sampai nanti hari santri 22 Oktober itu sampai kemudian 10 Oktober menjadi hari pahlawan yang ada di Surabaya ini. Ini korelasinya antara nilai-nilai Maulid Nabi ya, nilai-nilai kenabian dan juga nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kira-kira begitu. Baik. Nah, Ustadz, ini kalau momen Maulid Nabi ini memang momen yang sangat luar biasa ya. Meskipun bulan Maulid ini bukan termasuk bulan yang dimuliakan, tapi bulan yang didambakan, bulan yang ditunggu-tunggu juga, begitu ya Ustadz ya. Itu arti karena di situ Rasulullah juga kehadiran beliau intinya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Kita dituntut untuk meniru akhlak beliau, tapi kadang-kadang kita lupa untuk tidak mengikuti jejak beliau dengan sifat-sifat kita yang ya jelas berbeda. Nah, ini kan juga berpengaruh Ustaz pada kebersamaan, persatuan. Nah, ini sebentar lagi juga
kita masuk di momen-momen yang sakral juga, yang Ya. penting juga, di mana nasionalisme Indonesia dipertaruhkan pada saat itu, yakni 10 Oktober ya. 22 Oktober ya. 22 Oktober dan itu kebetulan ada peran-peran teman-teman santri Ya. juga. Itu jiwa nasionalisme, cara kita membangkitkan jiwa nasionalisme kita yang sekarang itu seperti apa? Kalau dulu kan ada contoh seperti dari Rasulullah, kalau di zamannya Mbah Hasim kan ada Mbah Hasim. Nah, kalau kita yang sekarang bagaimana caranya Ustadz? Sama, saya kira begini. Jadi spirit akhlak Rasulullah yang kemudian ketika membangun negara Madinah ya, spiritnya adalah spirit persatuan ya, kebebasan dalam tanda kutip kebebasan yang masih ditolerir dalam konteks syariat. Kemudian juga perdamaian. Kemudian persatuan ya. Ini yang menjadi spirit. Nah, bagaimana spirit yang dicanangkan Rasulullah dalam membangun negara Madinah juga diimplementasikan oleh elemen bangsa Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia ini. Iya. Nah, kalau dulu ketika era Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu kita dalam proses memperjuangkan kemerdekaan, kan begitu. Bagaimana para ulama-ulama kita ya berproses berperang melawan penjajah, kemudian sampai ikut merumuskan ketika mau proklamasi di BPUPKI dan PPKI, merumuskan bagaimana bentuk negara Indonesia ini. Kemudian disepakati negara bangsa atau negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara yang berdasarkan secara NC ya, secara formal negara Islam, tapi nilai-nilai spirit Islam itu bagaimana kemudian ikut menjiwai ya, ikut menjadi spirit bangsa ini. Ini yang penting. Nah, kemudian pasca kemerdekaan bagaimana kita mempertahankan Indonesia, persatuan itu, perdamaian itu ya, keadilan itu dengan apa? Spirit-spirit yang dicanangkan oleh Kanjeng Nabi. Begitu. Jadi saya kira ketika era penjajahan itu kan bagaimana meraih kemerdekaan? Setelah kemerdekaan bagaimana kita mengisi? Apakah kemudian kita hanya hura-hura para pemuda dan pemudi kita? Iya. Ya, karena nyaman merasa kita itu tidak pernah ada tantangan kayaknya. Jangan salah kalau nanti pemuda-pemudi kita ini kemudian lalai ya. Kemudian melupakan uswah dari para ulama dan nabi yang dicanangkan dalam Piagam Madinah, bangsa kita nanti lama-lama akan menjadi bangsa yang akan terpecah. Tergerus sedikit demi sedikit, Ustaz, iya, ya. ini terutama dari kalangan teman-teman muda nih harus benar-benar waspada nih Ustaz ya. Ya, ini makanya ada beberapa cara-cara orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara yang masuk melalui pembodohan, melalui akhlak-akhlak yang menghilangkan tidak Islami. sejarah dan lain sebagainya, Masya Allah. Jadi lupa dengan tradisi-tradisi para pendahulu kita, bagaimana teladan yang baik, uswah yang baik, bagaimana memperjuangkan negara ini, bangsa ini menjadi negara yang merdeka. Ini kadang sudah dilupakan oleh sebagian dari generasi muda kita. Mereka hura-hura ya, mereka merasa nyaman, tidak ada tantangan. Kemudian mereka santai-santai ya. Kemudian tidak memperjuangkan bagaimana memperkuat bangsa ini. Jangan salah, bangsa lain selalu mengamati kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak berdaya ya, tinggal menunggu fantadiri sa'ah, nunggu bagaimana kehancuran bangsa ini, dan ini menjadi PR bagi kita semuanya. Oke, Ustaz ya. Kalau tadi dari zaman dulu Ustaz ya, zaman Wali-Wali Songo itu kan memang sudah punya teknik khusus, cara khusus yang memang sudah relevan. Sampai sekarang ini masih layak berimbas, untuk dipraktekkan, masih berimbas. Nah, ini teman-teman muda harus ingat itu ya, karena sudah nggak usah di otak-atik lagi lah sebetulnya. Terutama di kalangan teman-teman Nahdien Ustaz ya, harus nih sahabat harus benar-benar teliti banget, harus benar-benar Ustaz ya, tidak mudah terprovokasi dan sebagainya begitu. Masih ngobrol bareng dengan Ustadz Fatkul Qadir nggih. Saya kok selalu lupa ya Ustadz ya. Kenapa itu? Apa yang membuat saya lupa dengan nama panjenengan ini? Harus banyak sholawat. Kebanyakan mikir ini Ustaz ya, berkat-berkat ini. Harus mikir sholawat, bagaimana selalu mengikuti bagaimana tradisi Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi, baik. Nah, nih Ustadz, kalau tadi jenengan sampaikan bahwasanya Rasulullah pada saat memimpin itu adalah banyak sekali penganut-penganut selain umat Islam, selain umat Muslim lah di situ, tapi Rasulullah bisa mencakup semuanya. Nah, kalau di dalam bangsa seperti Indonesia, Ustadz, perbedaan budaya, bagaimana cara kita menerapkan nasionalisme yang
yang waktu itu dicontohkan oleh Rasulullah di negara kita, sedangkan perbedaannya jauh antara negara sana atau kebiasaan orang sana dengan orang Indonesia sendiri begitu, Ustaz. Itu tadi. Jadi pertama ya, Nggih. kita harus menyadari bahwasannya komunitas yang ada dalam bingkai Indonesia ini kan komunitas yang berbeda-beda, sangat betul, plural betul, dan betul. majemuk. Nah, baik dari sisi agama, etnis, budaya ya, dan banyak hal lah yang berbeda. Kemudian mereka bersatu, kita bersatu menjadi sebuah bangsa. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita menyadari, berarti apa pondasi dari kekuatan kita adalah perbedaan itu. Nah, begitu. Nah, ini dicontohkan Kanjeng Nabi dalam item Piagam Madinah. Beliau mengatakan lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Mawalihim wa anfusim ilaman dzalama wa asima. Jadi bagi Yahudi itu ada agama mereka, bagi Muslim agama mereka. Ya. Sekutu-sekutunya maupun diri mereka sendiri, kecuali orang yang zalim dan berbuat dosa. Berarti apa? Dalam konteks pada waktu itu ya sama dengan konteks sekarang, meskipun agamanya berbeda, tapi yang penting mereka tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan kezaliman, kan begitu. Ini prinsip, ini nilai dalam item di pasal dalam Piagam Madinah. Nah, kemudian ketika sudah menyadari itu, ya kita kemudian meskipun agamanya berbeda, ya etnisnya berbeda, tapi kita harus harus ada satu kesepakatan. Yakni makanya tadi ada 4 hal ya yang minimal nilai-nilai dalam Piagam Madinah. Pertama adalah kebebasan beragama. Kemudian persatuan. Ya. Innahum ummatun wahidah. Ini item dari Piagam Madinah juga. Kemudian yang ketiga tentang persamaan hak dan kewajiban. Sama-sama ketika di situ dalam item Piagam Madinah juga. Jadi siapapun yang menjadi bagian ya dari negara Madinah ya, entah Yahudi, entah Muslim, entah yang lain, kalau mereka kemudian dizalimi oleh kelompok di luar Madinah, mereka harus dibela. Okay. Sama ketika negara Madinah ini kemudian diserang oleh orang-orang kafir yang tidak ikut komunitas ini, menyerang dari luar, maka semua komunitas yang ada di negara Madinah itu juga ikut mempertahankan. Ini nilai-nilai yang diuswahkan oleh Kanjeng Nabi. Iya. Dan juga kebersamaan. Jadi itulah uswah yang yang ditampilkan oleh Kanjeng Nabi ketika membentuk komunitas di Madinah dengan piagam kesepakatan ya. Ini kesepakatan Kanjeng Nabi dengan semua komunitas yang ada di Madinah pada waktu itu, dan itu sama prototip negara modern yang demokratis ya. Bangsa yang demokratis itu sudah ada di era Kanjeng Nabi. Itu sudah dicontohkan. Nah, Indonesia ini adalah kemudian yang mengejawantahkan ya nilai-nilai yang dicanangkan oleh Kanjeng Nabi di negara Madinah. Karena apa? Indonesia itu bisa berdiri dalam pondasi perbedaan. Ya, mayoritas Islam tapi tidak kemudian menjadikan Islam ini sebagai alat untuk Untuk menjajah non Islam. Bagaimana kita nilai-nilai Islam itu bagaimana bisa membangun bangsa ini lebih maju. Okay. Nah, ini yang penting. Keadilan, ya persamaan hak, ya kebersamaan, kebebasan dalam keyakinan. Yang penting mereka tidak melakukan kezaliman, ya, tidak melakukan ketidakadilan, tidak melakukan kerusakan yang itu dapat menghancurkan sendi-sendi atau pilar-pilar kebangsaan ini. Itu yang penting. Oke. Nah, Gus, ini korelasinya juga dengan menyambung pada hari santri nih Gus. Ya. Santri itu kan rata-rata hanya mengenal kitab-kitab, hanya mengenal ilmu-ilmu agama. Ya. Apakah juga di situ dijelaskan atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di pesantren mengenal atau lebih mendalami tentang nasionalisme Gus, sehingga pada saat itu mereka para santri mau dengan sukarela ikut berbondong-bondong ke Surabaya untuk membantu atau menyerahkan jiwa raganya untuk Indonesia. Ini yang menarik. Jadi begini, kalau kita ngecek kurikulum di pesantren hampir sama ya. Ya, pondok pesantren Lirboyo, ada Ploso, ada Sidogiri, ada Sarang, ada Langitan, Tebuireng. Itu kalau yang salaf, NU yang basisnya NU yang pondok-pondok besar itu kurikulumnya hampir mirip. Ya. Oke. Tapi yang menarik dari kitab-kitab yang kemudian itu ditulis para ulama-ulama salaf, yang mana itu ditulis di era kekhilafahan Abbasiyah ya, kemudian era Utsmaniyah ya.
itu bentuk negaranya itu masih negara khilafah. Tapi ulama-ulama NU ya, ini yang menarik, kecerdasan ulama kita itu bagaimana memahami teks-teks dalam kitab kuning kemudian didialogkan dengan realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi, realitas budaya. Sehingga apa? Antara teks ya, kitab-kitab salaf kemudian bisa diimplementasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kita tahu makanya Mbah Hasim ketika disowani Bung Tomo yang disuruh oleh Bung Karno. Bagaimana ini ketika Belanda membonceng sekutu datang ke Surabaya ingin menjajah Indonesia lagi, kemudian Bung Tomo sebagai kepanjangan tangan Bung Karno ini meminta fatwa dari Mbah Hasim. Apakah kemudian mempertahankan tanah air atau nasionalisme ini bertentangan dengan Islam? Tidak. Jadi antara Islam dan nasionalisme atau kebangsaan ini tidak perlu dipertentangkan. Karena apa? Spirit tentang nasionalisme ini berangkat dari nilai-nilai Islam. Bahkan Dowes Dekker ya, atau Setiabudi ya, nama Indonesianya ini mengatakan dalam bukunya Sejarah Kiai Wakid Hasim ya, yang ditulis oleh Abu Bakar itu, beliau mengatakan bahwasanya nasionalisme Indonesia ini, nasionalisme dalam konteks Indonesia ini spiritnya adalah ajaran Islam. Masya Allah. Kalau tidak ada ajaran Islam, Indonesia ini tidak akan terbentuk. Berarti apa? Spirit nasionalisme itu berangkat dari nilai-nilai keislaman yang ya, itu dipraktekkan oleh ulama-ulama, khususnya Nahdlatul Ulama. Bisa dicek. Sampai kita bisa mencari para pemirsa ya, kurikulum di pesantren salaf kita itu rata-rata sama. Ya, itu adalah karya ulama-ulama salaf, ulama-ulama di era Abbasiyah. Yang itu konstruk pembentukan negara itu masih ada negara Islam, ada negara kafir. Tapi konteks sekarang kan nasionalisme, nation state. Yeah. Meskipun agamanya berbeda, tapi bisa membentuk sebuah negara. Sehingga ketika ngomong warga negara dalam konteks sekarang tidak dipisahkan dalam batas primordialisme dalam konteks agama maupun etnis. Okay. Ini yang menarik. Jadi intinya ulama-ulama kita mampu ya memahami nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian teks-teks ulama-ulama salaf diterjemahkan dengan konteks realitas Indonesia, dan itu pas. Ini cerdasnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdullah Hasbullah, Mbah Bisi Samsuri, Mbah Ridwan Abdullah, ya, dan ulama-ulama para pendiri Nahdlatul Ulama dan juga yang lain yang ikut berbondong-bondong ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk negara Indonesia ini. Masya Allah. Itu yang harus dibaca, dikaji oleh para generasi kita. Jangan santai-santai yang kemudian kita hanya hanya menikmati kemerdekaan tanpa kemudian menyadari bagaimana kita harus memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan itu, bahkan bagaimana kita harus selalu memberdayakan bangsa ini dengan kenapa nilai-nilai kita harus Islam. mempertahankan, kenapa kita harus tetap seperti itu, begitu Gus. Kira-kira begitu. Memang nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai yang sepuh di Nahdlatul Ulama ini, banyak sekali hal yang memang bukan cenderung ya, memang langsung ajaran dari Rasulullah. Nah, Gus, bagaimana nih kalau kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme kita kepada generasi muda nih, Gus? Gus, beberapa waktu ini kita melihat beberapa cuplikan-cuplikan di media massa. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, intinya adalah kalau nilai nasionalisme mereka sudah mulai karena mungkin perkembangan zaman dan sebagainya. Bagaimana sih Gus kita cara membentengi diri kita atau bahkan sahabat-sahabat muda kita dari tergerusnya nilai nasionalisme yang sejatinya nilai nasionalisme itu sudah ditumbuhkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya kira kita ini mengacu kepada ayat itu Al-Ahzab. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah. Jadi tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan rahmat di hari kiamat, dan juga orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Satu. Jadi Kanjeng Nabi sebagai uswah hasanah yang kedua, kita sadar Kanjeng Nabi dawuh, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Akhlak ini adalah ya
perilaku Kanjeng Nabi, karakter Kanjeng Nabi dalam bagaimana ketika beliau secara personal ya, secara individu, kemudian bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana berkehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan sampai dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja. Jadi kembali kepada akhlak Rasulullah. Kita Maulid Nabi ini sebagai momen momen yang paling baik ya saya kira. Momen-momen yang penting bagaimana kita meneladani Kanjeng Nabi dalam berbangsa dan bernegara. Kita tahu kemudian dalam konteks berbangsa dan bernegara, tadi kita sudah contohkan oleh Kanjeng Nabi nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, nasionalisme atau kebangsaan. Dalam istilah Piagam Madinah ummah ya. Umat wahidah, umat yang satu, kita harus bersatu-satu. Kemudian kita kebebasan dalam beragama juga, kebebasan dalam beragama, kemudian kita bersatu bersama hak dan kewajiban, dan yang keempat adalah perdamaian. 4 prinsip yang kemudian disarikan dari nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah. Bagaimana kita bisa menjalankan dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita aja melihat fenomena di medsos itu luar biasa. Sekarang nyun sewu, mohon maaf ya para pemirsa. Tidak hanya orang jalanan, orang yang tidak berpendidikan, tapi bahkan santri, bahkan akademisi, bahkan yang dalam tanda kutip sudah dipanggil ulama, itu saling bentrok, terjadi perbedaan pendapat. Baik kaitannya dengan isu misalnya isu pemimpin ya, kemudian isu yang rame-rame ini, isu nasab ini rame itu kan, itu juga luar biasa. Ini potensi ada perpecahan antar elemen anak bangsa. Jangan sampai. Jadi intinya bagaimana perbedaan yang ada dalam konteks Indonesia ini kemudian tidak dijadikan sebagai pemicu perpecahan. Jadi intinya fenomena yang akhir-akhir ini ya, tidak hanya kemudian perbedaan, tapi kemudian generasi muda kita itu mulai lupa bagaimana kita ini adalah bangsa yang didirikan atas perbedaan, sehingga harus saling mengayomi. Miris kalau lihat beberapa geng-geng motor itu yang kemudian ada orang lewat dibacok. Ini akhlak ini. Berarti ada krisis akhlak. Makanya harus kita bagaimana masyarakat kita selalu tidak hanya kemudian hura-hura kita merayakan acara Maulid Nabi atau acara-acara keagamaan, tapi kemudian lupa akan prinsip ilmu. Bagaimana kita membacakan, mendiskusikan ketika acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari besar agama Islam, kita ada nilai-nilai keilmuan di situ. Baik. Jadi ada sesi pengajian yang ilmiah ya, tidak hanya kemudian baca-baca istighosah saja. Itu baik, penting, sholawat penting, tapi jangan itu saja. Karena masyarakat kita ini suka yang hura-hura. Ketika sholawatan itu suka hura-hura, datang pemuda, pulang itu sholatnya wallahu alam itu banyak. Nah ini nih. Begitu. Kemudian muda-mudi bebas ya, bareng. Kemudian nanti joget-joget. Ini efek ya. Kita harus mencari solusi. Bagaimana kemudian ketika perayaan-perayaan itu kemudian diisi dengan dengan keilmuan. Intinya adalah meskipun kita bersolawat ya rame-rame enggak apa-apa, tapi jangan lupa kita tetap ada nilai-nilai substansinya. Kita itu kan merayakan Maulid Nabi, bagaimana kemudian nilai-nilai akhlaknya Kanjeng Nabi itu bagaimana bisa kita terapkan. Bukan hanya merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi saja. Nah ini nih yang kadang dikit lupa ya. Anak selawatan ini harus kita sampaikan karena fenomenanya sudah agak mengkhawatirkan. Betul. Ini memang harus benar-benar dijaga ini. Ini tugas para ulama-ulama, para tugas semuanya lagi. Para orang tua. Oke, Gus, mungkin bisa diambil kesimpulan dari perbincangan kita di sore hari ini tentang nasionalisme Rasulullah Muhammad SAW, Ustaz. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah yakni bagaimana kita membangun akhlak ya, membangun kebersamaan yang kemudian dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks nation state, negara kebangsaan, nasionalisme ini sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh beliau dalam membangun negara Madinah.
nilai-nilai kebebasan dalam berserikat, kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berekspresi, ya, dalam aturan yang disepakati bersama, nggih. Kemudian ada persatuan, ya, kita berbeda-beda tetap bersatu. Kemudian kita ada persamaan hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah perdamaian. 4 prinsip ini kalau kita kemudian menjadi pijakan kita berbangsa dan bernegara, insya Allah bangsa ini akan tetap lestari dan semakin maju. Tinggal bagaimana kemudian kita nanti mengisi kemerdekaan. Tidak hanya kita sibuk kemudian bagaimana menyatukan elemen anak bangsa. Saat ini kan luar biasa ini. Ya. Percekcokan antar kelompok yang berbeda-beda meskipun sesama Islam, sesama santri, apalagi nanti umat Islam berbeda dengan yang lain kadang bentrok. Nah, bagaimana ini persatuan ini harus kita sadari bahwasanya Kanjeng Nabi ketika membangun negara Madinah coba kita jadikan uswah, jadikan teladan bagaimana membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, matur nuwun Gus, Masya Sama-sama. Allah. Semoga pemirsa bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Gus Qadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Saya Adi Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ujas Fajnya minggu depan. Terima kasih.